Saya akan menantang Alam Ganjar. Kenapa kita harus main catur? Karena Alam suka catur ya? Ya, aku suka catur. Sambil main catur, kita nanti bicara soal percaturan politik juga, tipis-tipis. Safety first. Iya, soalnya ini bahaya nih. Debat calon presiden. Ya. Kalau disebut bahwa ini bukan temanya Pak Ganjar, ini kan isunya pertahanan, Ya. isunya hubungan internasional, geopolitik. Alam menanggapi seperti apa? Wah, ini cara Batak banget ini. Kita harus kunci nih pergerakan kuda. Ini pertanyaan yang harus dijawab cepat nih ya. Echa Aura atau Anggita Ayu? Sobat, saya Abraham Silaban. Saya berada di Cruise Box Park. Ini tongkrongan anak-anak zaman now, bisa saya katakan, yang lagi hits, di mana ada komunitas skateboard yang mereka mengekspresikan dirinya di sini. Hampir setiap pagi saya akan menyapa mereka dan sekaligus saya akan berikan kejutan kepada mereka dengan menghadirkan sosok anak muda yang lagi menjadi pergunjingan belakangan waktu ini. Ia ada di mana-mana. Namanya adalah Alam Ganjar. Tapi saya ingin lihat dulu aktivitas di sini. Saya lihat ada beberapa skaters. Pak Ardi, ini saya lihat tadi aktivitasnya ramai banget, Pak. Iya. Setiap hari apa main di sini, Pak? Sabtu pagi sih biasanya. Sabtu pagi. Kalau nggak hujan ya. Kalau nggak hujan. Iya. Oke. Setiap minggu ya? Ya, setiap minggu. Ini dari komunitas apa namanya? Breakfast Club kita nyebutnya. Breakfast Club Breakfast ya? Club. Karena mainnya pagi di waktu sarapan. Jadi Breakfast Club. Udah berapa lama? Kalau main di sini di awal 2020 lah, pas Covid kemarin. Kebetulan ballnya ini baru jadi sekitar tahun 2020. Terus dari ownernya sendiri mempersilahkan kita main di Luar sini. biasa. Jadi ya hitungannya dari tahun segitu 2020. Terima kasih. Dengan Pak siapa namanya, Pak? Abi. Pak Abi ya. Wah, luar biasa Pak Abi. Yang saya pikir usianya udah nggak muda lagi tapi tetap mengandungi olahraga ini. Pak, saya mau ngajak bincang-bincang terus nih. Tapi saya akan menghadirkan kejutan di sini. Kira-kira kejutan ini adalah kaitannya dengan anak muda. Kira-kira berkenan nggak kalau saya ajak anak muda untuk ikut berbincang di sini? Gimana Pak Abi? Boleh. Boleh? Boleh. Nah, anak mudanya siapa? Iya. Anak muda ini lagi ada di mana-mana dan lagi perbincangan publik. Langsung aja ya, Pak ya, kita hadirkan ya. Oke. Dan sobat, ini dia, saya langsung hadirkan kejutan di tengah skaters, di tengah komunitas Breakfast Club di daerah Duren 3, Jakarta Selatan. Nah, terus nanti sebelum joget langsung, sorry ya, this is Cohil gitu. Muhammad Zainuddin Alam Ganjar atau yang kerap disapa Alam Ganjar merupakan putra tunggal dari Ganjar Pranowo dan Siti Atiko. Belakangan, sosoknya selalu menjadi sorotan publik dan selalu ada di mana-mana dalam setiap kesempatan. Bukan karena seorang anak calon presiden, melainkan prestasinya yang cukup mentereng. Di usia yang masih 22 tahun, Alam Ganjar sudah menjadi CEO tim e-sport bernama Pikmi e-sport. Bahkan pada saat masih duduk di bangku SMP, Alam Ganjar berhasil meraih medali emas dalam kompetisi sains di Korea Selatan. Lalu seperti apa sosok Alam Ganjar sebenarnya? Saya Abraham Silaban akan berbincang hangat ditemani teman-teman dari komunitas Breakfast Skate. Mas Ardi, Ya. Pak Abi, Ya. ini dia kejutan yang saya mau hadirin buat teman-teman komunitas di sini. Iya, iya. Ini anak muda yang lagi rame, Iya. anak muda yang lagi di mana-mana. Iya. Namanya Alam Ganjar. Alam, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Mas Andi, Om Abi. Ya. Oke, kaget nggak? Lumayan kaget. Lumayan kaget. Kenapa, Bang? Saya nggak tahu, saya sempet ada apa nih pagi-pagi rame-rame. Biasanya main sepi aja gitu. Iya. Suka lihat di mana aja atau terakhir taunya di mana?
di feed Instagram sih, Instagram. Di feed Instagram. Iya, lewat dia apa gitu tuh. Oke. Kalau misalnya lihat Alam yang terbesit di kepalanya Bang Ardi apa? Ya, anaknya Pak Ganjar. Anaknya Pak Ganjar ya. Potongannya mirip soalnya. Oh iya. Cuman beda rambut aja. Ngomong-ngomong soal rambut ya, rambutnya yang mirip di sini juga. Ya. Tapi jujur ya, nanti saya akan ke Alam ya. Saya ngomong sama Mas Ardi tadi, ini mengenai komunitas di sini, Iya. anak-anak skating. Ya, Usia, mohon maaf, berapa sekarang Mas Ardi? hampir 50. Hampir 50. Ya. Bapak Saya 60. 60, saya kira tadi 70. Mohon maaf. Usia 60, Hampir 50. hampir 50, tapi aktivitasnya skating. Ya. Saya nggak habis pikir. Ini menolak tua atau memang udah suka skating dari dulu? Lebih ke udah suka dari dulu sih. Udah suka dari Ya, dulu? sempat nyoba beberapa olahraga nih, tapi karena awalnya anak skate ya, balik lagi ke skate. Sejak usia berapa dulu? Dulu sekitar belasan SMA gitu lah suka skate. Oh. Sempat berhenti karena biasa life crisis. Life crisis ya? Ya, menjalani hidup harus begini. Setelah semuanya sudah terlewati, Diputusin ya si balik doi lagi. gitu ya? Ya, pernah Pengalaman juga? kuliah, mencari uang, menikah, punya anak, ya life crisis lah kayak gitu menurut saya. Ini Alam, kalau saya mau cerita, saya kok merasa ini di luar dari kodratnya. Kenapa? Karena mereka secara usia tak lagi muda, jelas. Tapi yang digandrungi di sini adalah, menurut saya ini aktivitas anak muda. Bisa jadi saya salah. Tapi pada prakteknya memang di luar negeri memang usia nggak menjadi rintangan atau penghalangan untuk olahraga skating seperti ini. Alam sendiri suka skating nggak? Aku ngerti aja sih, tapi nggak main. Ngerti Aja. Jadi kayak kalau misalkan Mas Adi sama Om Abi di sini, sebenarnya make sense juga skating, karena kan skating hitsnya di late 80s, di akhir 80-an, ataupun di awal 90-an ya, zamannya Tony Hawk kan. Nah itu jadi mungkin masih sustain sampai sekarang. Cuman emang pada saat itu yang main anak-anak muda. Jadi yang pada saat itu muda ya sekarang sudah senior. Luar biasa. Tony Hawk. Tony Ya, Hawk. sedikit banyak tahu. Sedikit banyak tau. Berarti pemahaman dan wawasannya Ya, oke nih, terus ini. mungkin dulunya main apa PlayStation ya. PlayStation. Tony Extreme. Hawk Pro Skater. Ah. Jadi yang dikenal Tony Hawk, mungkin kalau Oke. bukan Tony Hawk ya nggak tahu lagi. Betul. Benar. X Games. Ya, X Games juga. dulu, ya betul, X Games ya. Saya juga pernah main tuh, X Games. Menurut Alam, olahraga kayak gini punya masa depan nggak sih di Indonesia? Atau barangkali Alam punya catatan tersendiri, punya teman-teman yang suka gandrungin olahraga yang sama kayak gini? Kalau untuk dari skena kompetitifnya mungkin aku nggak bisa begitu banyak komen ya, karena biasanya kalau skena kompetitif itu di olahraga cuman dua aja faktor utamanya, itu ekosistem yang bagus atau ketokohan gitu, figur. Nah, sekarang aku belum melihat kalau di skating figur yang kembali lagi kayak Tony Hawk gitu siapa ya, Mas Adi. Tapi kalau misalkan sebagai sportainment, itu sebagai hiburan, itu mungkin bisa sangat luas karena kreasi dari skateboard ini kan juga merembet ke kultur-kultur populer. Betul. Gitu kan. Nanti dari segi outfitnya, dari segi skena kulturnya itu juga bisa merembet. Kayak tempat ini contohnya. Ini kan juga jadi salah satu tempat entertainment, tempat hiburan dan juga tempat rekreasi kan. Lah arahnya mungkin nanti lebih ke sana. Nah, balik lagi mengenai masa depan olahraga ini, apa sih menurut Mas Ardi yang sudah diberikan menjadi dorongan atau insentif oleh pemerintah atau instansi terkait, otoritas terkait, atau barangkali yang belum, ini bisa jadi masukan dan sebagainya, ini barangkali bisa menjadi percakapan, narasi yang bisa didengarkan oleh siapapun yang menjadi otoritas terkait. Kalau untuk dukungan pemerintah sih, kalau saya pribadi mikirnya sebenarnya udah banyak ya ngasih dukungan terbukti, bisa ngeberangkatin atlet-atlet kan sampai meraih juara juga. Cuman masalahnya sarananya yang kurang kalau dari pemerintah. Sebenarnya goalnya kita tuh udah bisa nih membanggakan negara lah, udah sampai dapat medali. Betul. Tapi fasilitasnya kurang gitu. Jadi kalau untuk mau lebih berkembang lagi, ya kalau bisa lah di setiap provinsi itu ada skatepark. Ini
sebagai seorang yang sudah senior, saya menghormati betul. Jangan-jangan orang tua yang merasa bahwa ini nggak punya masa depan untuk anak-anaknya. Karena kalau misalnya latihan aja, jatuh berkali-kali ada resikonya, luka harus bawa ke dokter, cedera, nggak bisa sekolah dan lain sebagainya. Karena ini terlalu beresiko, olahraga yang barangkali nggak punya masa depan. Jangankan dari pemerintahnya, dari orang-orang tuanya aja, ngelihat ini nggak punya prospek misalnya. Apa yang ingin Anda sampaikan mengenai asumsi itu? Kalau saya bilang sih, kesadaran dari ininya aja sih. Orang tuanya sama yang misalnya pemerintah mendukung, mensupport lah paling nggak sarana atau Kalau Alam sendiri melihatnya akan seperti apa ya, meyakinkan orang tua dari anak-anaknya untuk memastikan bahwa ini adalah komunitas yang tepat untuk bertumbuh kembang. Kekhawatiran orang tua kalau bisa menjadikan hal kayak e-sport maupun ekspor ini kan soal finansial ya, biasanya kan jaminan bagaimana kira-kira nanti anakku bisa hidup nyaman nggak ya dari sini gitu-gitu. Sama juga saya menghadapi di e-sport juga sama seperti itu. Jadi cara meyakinkannya itu ya harus bergantian antara komunitas, pelaku usaha dan juga pemerintah. 3 aspek itu berkolaborasi bersama untuk bagaimana menumbuhkan ekosistemnya secara industri. Karena bayangin, skateboard loh, kita jangan selalu melihat dari segi atletnya saja. E-sport juga sama, tapi di ekosistem sekelilingnya. Bayangin, untuk membuat skatepark ini berapa orang bisa dilibatkan ikut kerjasama? Berapa tangan yang bisa turut berkarya di sini? Untuk pembuatan skateboardnya sendiri, untuk pembuatan merchandise-nya, pembuatan equipment-nya. Itu kan suatu ekosistem tersendiri. Jadi jangan hanya fokus kepada atletnya saja. Karena money maker-nya itu sekelilingnya. Luar biasa. Dan efek tumbahnya, multiplier efeknya, Iya. itu bisa membawa nilai tambah buat UMKM juga. Sangat. Misalnya, contoh salah satunya mungkin trennya Mas Ardi ini topinya misalnya ya. Iya. Terus kemudian saya nggak tahu nih, ini apa nih, pads ya? Ini pads, ya. Pads ya. Nah, ini apakah udah diproduksi lokal ini buatan anak bangsa, kita nggak belum tahu juga nih. Termasuk sneakersnya, ya. termasuk sepatunya gitu ya. Itu juga sudah banyak produk lokal nggak sih atau belum? Sama sekali. Sementara ini sih udah ada produk lokal untuk dari mulai decknya, safety gearnya, Termasuk itu ada. helmetnya. Helmetnya ada lokal. Sudah ada lokal. Dan itu sudah membumi di kalangan skaters. Atau masih lebih prefer yang luar negeri punya? Ya mungkin lebih prefer ke luar negeri ya, tapi untuk yang kan nggak semua orang berbudgetnya besar. Mungkin kalau untuk sekedar udahlah gua pakai yang ada dulu, beli yang lokal aja. Nanti mungkin seiring waktu karena mungkin gue suka nih sama olahraga ini, kayaknya gue cocok ya, mungkin bertahap akan upgrade sendiri. Biasanya seperti itu. Dan untuk sedikit tambahan Mas, mungkin untuk orang tua yang khawatir kalau misalnya anaknya mau main skate takut jatuh apa-apa. Betul. Ini sekarang ini udah mulai rame nih, skate school namanya. Jadi Oh, khusus iya? anak ya. Oke. Nanti itu diajarkan gimana cara main yang benar, jatuh yang benar semua. Jadi itu konsepnya skateboarding is fun lah. Skateboarding is fun. Kira-kira apa filosofi yang didapatkan dari olahraga skating seperti ini, pesan moral yang ingin disampaikan? Kalau saya ngasih quotes nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini mengutip quotes dari teman saya lah. Prinsipnya kalau main skateboard itu gini, keraguan-raguan akan membuat ketakutanmu menjadi nyata. Jadi kalau skateboard itu udah lakukan aja, jatuh tuh biasa. Yang penting jatuhnya sudah benar, sudah belajar. Itu akan bikin fun skateboard. Semua di awal skateboard pasti jatuh lah, apa-apa ya, olahraga apapun lah, apapun pasti ada cederanya. Cuman dengan kita pakai protektor itu ya semoga aman lah, gitu aja. Tadi saya ingin ajakin Alam tadi main olahraga skating, tapi saya sih nggak berharap dia jatuh. Karena kalau Alam yang jatuh saya yang repot. Karena kita yang bikin show di sini. Siap. Tapi bagaimanapun saya mau nantangin Alam, Bapak. Catur. Main catur nggak? Nggak main catur. Sepakat nggak kalau catur itu disebut olahraga? olahraga mikir ya. Olahraga mikir, olahraga otak. Ya. Sah-sah aja kalau nggak sepakat. Iya. Bapak sepakat nggak? Nggak. Itu bukan olahraga. Bukan olahraga, permainan. Itu permainan. Ya. Alam itu olahraga atau bukan? Bukan olahraga, oke. Tapi permainan, Ya. olahraga, pikiran atau apapun itu yang mau kita perhatikan sekarang dengan Alam.
Saya challenge Alam, kita sambil diskusi, kita main catur sama-sama. Terima kasih sekali lagi, Ya. Kak Arya. Kita masih bersama-sama di Cruise Box Park dan kita akan lanjut bersama dengan Alam Ganjar. Alam, ini kan udah bicara soal percaturan politik, kita kompetitif di sini, tapi bagaimanapun kompetisi politik hari-hari ini menjadi sorotan publik, Iya. jadi percakapan di mana-mana tempat, termasuk debat calon presiden. Ya. Nah, Alam bisa kasih spill, bocoran persiapan Pak Ganjar di debat kedua calon presiden. Sobat, seperti yang saya janjikan, saya akan menantang Alam Ganjar untuk bermain olahraga yang tidak beresiko mencederai tubuh, tapi beresiko untuk mencederai emosi apabila kalah. Ini olahraga otak, ini olahraga pikiran, lepas dari publik menyatakan ini bukan olahraga, permainan dan sebagainya. Tapi inilah yang akan kita mainkan hari ini. Tapi saya harus katakan sama Alam ya, kenapa kita harus main catur? Karena Alam suka catur ya. Ya, aku suka catur. Main catur sejak usia berapa? Aku dari TK main catur, tapi mulai agak serius SMP. SMP. Barangkali sambil main catur kita nanti bicara soal percaturan politik juga tipis-tipis. Apa anggapan anak muda. Boleh, boleh. Tapi bicara soal catur, Alam saya dari Sumatera Utara. Oke. Jadi kalau orang Sumatera Utara, orang Batak tepatnya ya, dia itu ditandai dengan bisa nyanyi dan bisa main catur. Gitu. Bicara soal kemarin ke Jogja, sempat kuliner apa aja? Oh, aku kalau Jogja itu banyak Gudeg lah pasti ya? banget sih. Aku kalau gudeg agak kurang. Kurang ya? Aku kurang begitu cocok sama gudeg-gudeg tertentu. Ada satu gudeg yang aku suka namanya gudeg Sagan. Itu di daerah Sagan itu menurut aku gudeg yang paling cocok di aku. Soalnya aku nggak terlalu into manis. Suka yang agak pedes gudeg-gudeg ya. manis. Dia lebih suka yang gurih. Oh, Gitu. yang gurih ya. Kalau misalkan di Jogja itu sate, Mas. Sate ya? Sate kelatak jadi? Iya, 2 sate terbaik di dunia itu ada di Jogja. Sate kelatak sama sate ratu. Saya baru tahu itu. Yang kasih peringkat terbaik di dunia itu siapa ya? Saya. Oke. Jadi memang suka sate ya? Iya, suka sate. Kebetul ya, yang di Jogja yang paling enak sate. Tapi kemarin juga sempat nyoba seafood juga di daerah Gejayan, sama ada ayam tojoyo. Jadi beberapa kuliner ikonik lah yang emang cocok banget ya. Tapi bicara soal Jogja, kemarin berangkat sendiri ya? Iya, aku sendiri. Sendiri. Tapi terakhir ketemu ayah kapan tuh? Karena saya lihat di mana-mana nih Alam. Udah tiba-tiba di sini, di kota ini, di sini, tiba-tiba udah FYP aja di TikTok. Tiba-tiba udah ada aja di Reels Instagram. Iya, aku itu sih terakhir ketemu Bapak. Kalau konteksnya sebelum Jogja ya pas di Semarang tahun baru. Tahun baru. Tahun baru kita bareng. Oke. Nggak pas tahun barunya, tapi di hari pertama tanggal 1 itu kita bareng. Jadi kita sama-sama di Semarang, tapi aku istirahat di hotel sambil live Instagram. Bapak ada iya. acara istighosa. Oh iya. Aku akhirnya karena energi ya, karena stamina ya udah sambil istirahat, sambil live Instagram aja. Sekalian biar cari momen bareng sama Bapak, biar tahun barunya bareng. Jadi pas momen tahun baru, kita masih bisa bareng via live Instagram juga. Wah, luar biasa. Join nih. gitu lah. Jadi melewati tahun baru, Meskipun nggak jaraknya. bersama-sama langsung dengan orang tua, tapi Iya. bisa ketemu lewat Instagram. Tapi paginya akhirnya kita coba jalan-jalan bareng, sarapan bareng, makan bareng sama Bapak ini. Luar biasa. Karena saya lihat memang pergerakannya Alam ada di mana-mana. Pak Ganjar apalagi sendiri pasti sibuk banget ya. Saya lihat Bu Atiko juga ya. Iya. Juga sibuk nih. Luar biasa. Dan bicara soal bareng-bareng dan live Instagram. Ya. Belakangan ini saya lihat Pak Ganjar mulai sering ya live TikTok ya. Kalau nggak Iya, salah. live TikTok, live Instagram juga beberapa kali.
Terus juga kalau misalkan ada kegiatan ke daerah, itu kan ada rembuk Ganjar. Oke. Rembuk bareng warga-warga masyarakat di daerah, itu juga biar orang lain juga bisa ikut dapat manfaatnya, ya kita sambil di live kan. Oke. Biasanya live TikTok kayak gitu ada masukan nggak dari Alam? Karena ini kan katanya dengan anak-anak muda nih pengguna TikTok nih, Iya. ada input-input nggak kepada ayahnya? Ya ada lah tipis-tipis lah. Tipis-tipis ya? Tipis. Kalau misalkan ada yang lagi tren di FYP ya, aku Oke. kasih tahu nih coba ya kayak gini. Gitu. Biasanya ngomongin apa sih kalau live TikTok? Oh, kalau live TikTok Iya, kalau misalnya ini bicara langsung nggak sih dengan user, dengan pengguna TikTok yang lainnya? kadang-kadang. Kalau Bapak ya? Iya. Iya, Bapak kadang-kadang. Jadi ya banyak yang cuman apa ya, guyon gitu, cuman pengen ketawa-ketawa bareng pengguna TikTok, ataupun juga banyak yang curhat, banyak yang minta saran. Jadi emang apa aja sih. Menurut Alam itu cara yang efektif nggak untuk kemudian bisa berbicara langsung dengan publik, dengan masyarakat, bahkan disebutkan ini juga bisa meningkatkan elektoral, bisa meningkatkan keterpilihan dan lain sebagainya. Kalau misalkan hal itu mungkin ada pengukuran khusus ya, dan itu mungkin di luar kapasitas saya. Tapi yang jelas kalau soal tingkat efektif, yang jelas itu bisa merangkul lebih banyak orang. Karena kan Bapak kan secara fisik terbatas, hanya bisa di satu tempat kan, nggak bisa membelah diri kemana-mana. Jadi ya udah, kalau misalkan emang mau reach orang, mau ketemu orang lebih banyak dan itu tidak terbatas dari ruang, ya salah satunya pakai sosial media. Oh, sosial media. Oke. Wah, ini cara Batak banget ini. Kita harus kunci di pergerakan kuda, karena bagaimanapun langkah kuda ini adalah langkah yang paling berbahaya sebetulnya ya. Dia nggak bisa terduga, dia langkah huruf L ya. Iya. Alam, ini kan udah bicara soal percaturan politik, kita kompetitif di sini, tapi bagaimanapun kompetisi politik hari-hari ini menjadi sorotan publik, Iya. jadi percakapan di mana-mana tempat, termasuk debat calon presiden. Iya. Nah, Alam bisa kasih spill, bocoran persiapan Pak Ganjar di debat kedua calon presiden? Bapak persiapannya ya mungkin seperti biasa ya, mendalami materi juga, terus juga mempersiapkan lah dari segi substansinya, karena sedikit banyak Bapak punya beberapa ide maupun kreasi di bagian politik luar negeri, geopolitik gitu. Tapi yang pasti sih, yang jelas yang sebenarnya harapanku sih Bapak istirahatnya cukup dulu lah gitu, sebelum debat. Istirahatnya cukup. Oke, Jadi, karena memang safarinya intens ya belakangan ini ya. Jadi biar pikiran lebih fresh, terus juga lebih segar aja besok, performanya juga bagus ya, istirahatnya semoga bisa cukup juga. Ada bocoran nggak? Pak Ganjar akan lebih aktif, akan ofensif secara substansi itu saja kepada capres tertentu, nomor 2 atau nomor 1? Bapak akan jadi diri Bapak sendiri gitu. Karena memang yang pengen dimunculkan juga ya, sosok Bapaknya sendiri gitu. Jadi bagaimana Bapak itu bisa menjadi diri sendiri dan benar-benar transparan, sehingga tidak ada hal yang dibuat-buat, dan juga emang itu natural dari Bapak. Karena dari aku pribadi juga merasa bahwa semua orang itu perlu melihat Bapak itu dari lubuk hati paling dalam. Jadi ketulusannya dan pemikiran secara transparannya itu seperti apa. Menampilkan yang otentik gitu ya. Gitu. Kalau disebut bahwa ini bukan temanya Pak Ganjar, ini kan isunya pertahanan, Ya. isunya hubungan internasional, geopolitik. Alam menanggapi seperti apa? Kalau aku sih semenjak jadi gubernur maupun di dewan, di parlemen pun juga Bapak kan bersinggungannya memang secara langsung itu kepada internal affairs ya, urusan dalam negeri. Tapi itu juga banyak loh, Bapak itu berhasil berkolaborasi, memahami kondisi geopolitik. Salah satunya itu untuk dam di Kendal, daerah Kendal dan Semarang, untuk mengantisipasi rob. Itu Bapak concern betul karena itu sudah menjadi permasalahan turun-temurun dari zaman dulu, dan Bapak coba kolaborasi sama Belanda.
sama akademisi di Belanda. Oke. Karena Belanda dengan super jamnya yang sangat luar biasa, dan Belanda kan itu kan levelnya di bawah permukaan laut. Betul. Nah, jadi kita belajar dari memang yang sudah ahli di sana. Itu juga salah satu kolaborasi internasional. Oke. Bagaimana? Ada kebiasaan sendiri nggak sih Alam kalau misalnya Pak Ayah tuh atau Bapak sebelum debat atau menghadapi suatu isu, karena ini kan terus terang ini bukan debat pertama bagi Pak Ganjar. 2 kali terpilih menjadi gubernur Jawa Tengah pun serupa. Iya. Ada proses di mana dialektika melalui debat ditampilkan. Kira-kira kalau dalam catatan Alam biasanya ada kebiasaan-kebiasaan, misalnya harus minum jamu dulu, kemudian harus ngeteh dulu, ngopi dulu, atau mungkin ada makanan kesukaannya yang menjadi mood boosternya lah untuk kemudian menghadapi debat. Ya paling doa, terus juga ngabari keluarga-keluarga buat minta dukungan, minta restunya. Bicara soal ngabarin keluarga dan dukungan nih, Alam ya. Alam kan sebut tadi bahwa aktivitasnya kan padat ya hari-hari ini ya. Alam kontak terakhir kapan? Aku tadi pagi ketemu ibu. Ketemu ibu. Masih Dengan ketemu dengan ibu. ayah maksudnya. Kalau bapak kemarin, Bapak. kemarin. Aku sempat ngobrol banyak lah seharian kemarin sama bapak. Sorry, ini bagiannya Mas Abraham apa aku ya? Ini kayaknya Alam. Aku ya? Iya. Oke. Safety first. Iya, soalnya ini bahaya nih. Ya sama lah ya Alam ya. Nah, bicara soal debat nih Alam ya. Iya. Kita harus highlight dulu debat pertama kemarin ketika Oke. Alam juga ada di sana. Ah, Saya melihat Alam hadir di debat pertama dan juga menjadi sorotan ketika Alam punya tos khusus ya Iya. dengan Bapak ya. Itu udah kebiasaan atau kayak gimana? Pak Ganjar berdebat dengan Pak Prabowo dan membahas isu HAM. Oh iya. Apa tanggapan Alam ketika ada riak-riak yang terjadi di sana?